Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian, balik lagi di Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling insta dan friendly di dunia tentunya. Dan seperti yang Bapak katakan pada video pembelajaran sebelumnya, ini adalah video bagian kedua sekaligus video terakhir untuk membekali Anda, wahai kelas 11 yang akan menghadapi ujian akhir semester genap sebentar lagi. So, perhatikan baik-baik dan simak ya. Dan pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia menggunakan cara peperangan atau fisik. Pada video ini kita akan bahas mengenai perjuangan dalam bentuk yang lain, yakni melalui diplomasi ya, melalui perundingan, perjanjian. Langsung saja kita ke materinya. Let's go. Adapun beberapa perundingan atau perjanjian dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia yang mesti wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, perundingan ini terjadi pada tanggal 11 sampai 15 November 1946, teman-teman. Dan perundingan ini berlangsung di daerah Linggarjati. Ada yang menyebutnya Linggajati ya, di sebelah selatan Cirebon. Nah, teman-teman, dalam perundingan biasanya ada beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya tentu kedua pihak yang berkonflik ya, dan satu pihak netral yang menengahinya. Delegasi dari Indonesia ini dipimpin oleh namanya Sultan Syahrir, teman-teman. Bapak ini adalah Perdana Menteri kita pada waktu itu. Beliau juga bawa anggota. Anggotanya siapa aja gengnya ini? Nah, ada Mr. Muhammad Rum, ada Kak Gani, ada Mr. Susanto Titro-Projo. Kemudian, nah, geng Belanda ini dipimpin oleh Profesor Semhorn. Nah, ini orangnya nih, botak nih. Ya. Dia juga bawa geng. Siapa aja sih anggotanya? Nah, dia bawa Van Mook, F. de Boer, dan Van Poel. Ada penengahnya. Ya, siapa? Ini dia Lord Killern yang berasal dari Inggris gitu ya. Nah, tentu dalam perjanjian ada hasilnya dong. Kita lihat apakah menguntungkan atau merugikan Indonesia nih. Kita lihat ya. Oke, poin A. Belanda mengakui ternyata secara de facto. De facto itu maksudnya secara fakta ya, secara nyata bahwa Republik Indonesia ini itu mempunyai tiga wilayah, yakni Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi dikit gini ya, jadi ngecil wilayahnya. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda ini bekerja sama membentuk NIS atau Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagian negaranya adalah RI. Pusing nggak? Jangan pusing teman-teman, maksudnya NIS ini kurang lebih seperti negara Amerika Serikat di masa sekarang. Jadi kan Amerika Serikat itu satu negara besar namanya United States of America ya. Jadi Uni Amerika Serikat ini itu terdiri dari beberapa negara bagian ya, dan negara bagian California dan lain-lain. Kalau kita kan republik nih sekarang nih ya, dipimpin oleh satu pemimpin negara yakni presiden, dan dibagi menjadi bawah-bawahan pemerintahan berbentuk provinsi-provinsi. Nah, itu republik. Nah, ini maksud Belanda ini ingin kita itu ada negara-negara bagiannya gitu. Nah, kemudian yang C, RIS dan Belanda ini akan membentuk Uni Indonesia. Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, jadi tetap kita itu berada sejajar dengan Belanda, tapi tetap juga dibawahi oleh Ratu Belanda juga pada akhirnya. Kemudian yang D, pembentukan NIS dan Uni Indonesia ini paling lambat sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Dan bila terjadi perselisihan, maka perundingan akan diserahkan masalahnya tadi pada Komisi Arbitrase atau pihak yang menengahi konflik tadi, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat, ini perundingan menguntungkan atau merugikan? Tek, tok, tek, tok, tek. Ya, kalau menurut Bapak ini adalah jelas merugikan. Kenapa? Yang pertama, wilayah kita dalam poin A jadi amat mengecil, hanya Sumatera, Jawa, Madura. Kemudian, tidak sesuai dengan impian bangsa kita yang ingin benar-benar lepas merdeka sebagai Republik Indonesia yang bersatu. Kita itu
termakan yang namanya taktik adu domba mereka loh. Mereka ingin membentuk negara-negara boneka yang pada akhirnya nanti mereka harapkan akan terjadi gesekan-gesekan dan konflik. Pada akhirnya kita pecah gitu. Itu kenapa mereka mendorong kita berbentuk negara Republik Indonesia Serikat dan tetap dibawahi oleh Belanda. Artinya kita tidak merdeka secara sepenuhnya, teman-teman. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Makanya, tapi ya daripada perjanjian ini kosong ya, dan mungkin sebuah taktik perjuangan juga, jadi ya diterima saja pada waktu itu. Next. Nah, pasca hasil perjanjian Linggajati, hubungan Republik Indonesia dan Belanda ini tidak juga membaik karena perbedaan pendapat dalam menafsirkan isi perjanjian. Yang Indonesia ini merasa bahwa mereka ini adalah negara yang benar-benar merdeka, Belanda itu menganggap ya Indonesia tetap berada dalam jajahan Belanda dan tidak siap untuk merdeka gitu. Nah, Belanda ini pada akhirnya berusaha untuk mencari alasan gimana caranya agar melancarkan serangan kepada Republik Indonesia. Jadi perjanjian itu hanya akal-akalan mereka, teman-teman. Kemudian sementara itu Belanda berusaha untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan mengadakan pembentukan negara-negara boneka atau kan melalui yang pertama Konferensi Malino, teman-teman, yang diprakarsai oleh Van Mook, berlangsung pada 15 sampai 25 Juli 1946. Nah, pada perjanjian ini membahas mengenai pembentukan negara-negara federal, negara-negara bagian maksudnya, teman-teman. Sama aja itu. Kemudian ada ke Pangkal Pinang nih, Bangka. Ada konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Ini membahas mengenai tentang golongan minoritas. Dan konferensi Denpasar pada 18 sampai 24 Desember 1946 yang berhasil membentuk negara Indonesia Timur atau NIT dengan Sukawati sebagai presidennya. Nah, kemudian pasca perjanjian tadi, Belanda itu berusaha untuk memperbesar pasukannya di Indonesia. Tuntutan Belanda yang terakhir adalah agar dibentuk pasukan keamanan bersama antara RI dan Belanda. Namun, tuntutan ini ditolak mentah-mentah oleh Republik Indonesia, teman-teman. Dan Sultan Syahrir di parlemen yang dianggap lunak kepada Belanda, jadi Sultan Syahrir yang menerima perjanjian Linggajati tadi, yang dimana ternyata banyak juga pihak yang tidak setuju dengan perjanjian yang merugikan itu, dan Sultan Syahrir dianggap gagal oleh mereka, sehingga Sultan Syahrir pun diganti dan dijabat oleh Mr. Amir Syarifuddin. Ini fotonya. Oke. Next. Nah, puncak dari aksi kesalahpahaman dari perjanjian Linggajati ini, pada akhirnya Belanda melancarkan aksi agresi militer Belanda 1 atau disingkat AMB 1. AMB 1 atau agresi militer Belanda 1 ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, teman-teman. Adapun latar belakangnya, ini perbedaan penafsiran tadi, teman-teman, bahwa pihak Belanda menganggap bahwa Indonesia ini merupakan bagian dari negaranya. Sebaliknya, Indonesia itu, tidak bisa, mister. Kami ini sudah merdeka. Masa kami harus balik lagi ke bawah penjajahan Anda, gitu kan? Tidak bisa, gitu. Tapi Belanda tetap teguh, gitu. Anda ini belum siap sebagai sebuah negara, gitu. Udahlah. Nah, tujuan dari AMB 1 ini yang pertama, tujuan politik. Mereka ingin mengepung ibu kota Republik Indonesia, teman-teman, dan menghapuskan kedaulatan RI. Ya tentu saja yang namanya Belanda pengen balik lagi kan. Kemudian ada tujuan ekonomi. Mereka itu ingin merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor, tentu saja. Dan tujuan militer ingin menghancurkan TNI sebagai komponen pertahanan suatu negara, ya. Nah, akhir dari AMB 1 ini bagaimana? Pada tanggal 4 Agustus 1947, Belanda akhirnya menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata. Nah, di sini Dewan Arbitrase tadi bermain, teman-teman. Berfungsi perannya. Next. Pasca AMB 1 ini, untuk mengawasi pelaksanaannya, itu dibentuklah komisi konsuler yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, China, dan Australia, teman-teman. Nah, komunikasi lagi, kan? Komisi ini dipimpin oleh Dr. Walter Foots dari Amerika Serikat.
Atas usul Amerika inilah dibentuk Komisi Tiga Negara. Nah, ini yang paling familiar ya kalau kalian sudah pernah membaca sejarahnya, yakni KTN. Yang dianggotai oleh Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Tugas pokok KTN ini adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Dan untuk itu, KTN ini mengusulkan diadakan perundingan di luar wilayah Indonesia. Jadi sifat perundingannya itu harus netral. Di mana ya? Pada akhirnya terpikirlah bahwa ada sebuah kapal Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priok, teman-teman. Yakni USS Renville. Itulah nama kapal ini yang dijadikan nama perundingan selanjutnya. Yang kedua, Perjanjian Renville. Terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini berlangsung di atas geladak kapal USS Renville. Nah, delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Perdana Menterinya yang menjabat tentunya Mr. Ahmad Syarifuddin dengan anggota gengnya Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Dr. Toashiklan. Dari kubu Belanda, teman-teman, dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Loh, kok namanya Indonesia banget gitu. Nah, jadi Abdul Qadir ini adalah blasteran Belanda, teman-teman, yang bersimpatik terhadap Belanda ya. Pendidikannya pun banyak di Belanda. Jadi Belanda ini memanfaatkan turunan Indonesia ya, jadi seakan-akan mengadu antar bangsa gitu. Ada tujuan lain gitu, licik untuk memecah belah, teman-teman, ini kurang lebih. Anggotanya ada Mr. Masyari, kemudian Dr. P.J. Kuts, Mr. Dr. C.H.R. Sumokil dari Maluku, kemudian ada Mr. A.H. Ophuisen, ada Mr. Aji Pangeran Kertanegara, ada A.T.H. Baud, kemudian Tengku Zulkarnain dan Tio Tian Chong. Nah, mereka ini ada nama-nama Indonesia ini semua ini bersimpatik dengan Belanda ya. Nah, adapun penengah dari KTN ini, jadi negara-negara yang berseteru ini diwakili oleh negara penengah, teman-teman. Australia ini diwakili oleh yang namanya Richard Kirby yang mewakili Indonesia nanti. Kemudian ada Belgia oleh Paul van Zielen yang mewakili Belanda. Dan ditengahi oleh Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat ya. Nah, adapun masalah-masalah yang menjadi penghambat perundingan adalah masalah Vanmuk, garis Vanmuk, teman-teman. Dua alasan Republik Indonesia menolak garis Vanmuk. Karena yang pertama, Belanda itu hanya menguasai kota-kota dan jalan raya antar kota. Sedangkan daerah-daerah di luar itu tetap dikuasai oleh Republik Indonesia. Dan adalah tidak layak apabila daerah hasil agresi ya harus diakui oleh pihak yang terkena agresi. Jadi kita yang terkena serang, kita juga harus mengakui bahwa daerah yang diserang itu adalah milik dari musuh. Kan lucu ya. Next. Lalu bagaimana hasil perjanjian dari perjanjian Renville? Yang pertama, RI akan menjadi bagian dari RIS, tetap ya, tuntutannya tetap nih, sama kayak perundingan Linggarjati sebelumnya. Kemudian RIS ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Iya, sejajar, tapi tetap kita berada dalam penjajahan Belanda. Gimana ceritanya? Ya tentu nggak terima lah ya, Republikan. Kemudian sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Kemudian Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera dibentuk. Dan pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Maksud daerah kantong ini adalah daerah yang berada di belakang garis Vanmuk, yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki oleh Belanda. Nah, akibat perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia makin sempit, dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda, bukannya meluas ya. Kemudian Republik Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat, terpaksa ya melalui masa peralihan. Ini taktik perjuangan aja sebenarnya. Kemudian C, perekonomian Indonesia ini diblokade secara ketat oleh Belanda. Kemudian Kabinet Amir Syarifuddin pun juga jatuh karena dianggap gagal dan menjual negara kepada
Belanda, karena perjanjian Renville ini juga sama-sama merugikan. Dan Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah RI yang berdekatan. Nah, Indonesia yang harus kita teladani teman-teman di sini, kita itu selalu taat kepada hasil perundingan. Beda dengan Belanda. Belanda dari Linggajati pun dia yang melakukan pelanggaran perjanjian terlebih dahulu. Itu tidak patut ditiru ya. Oke. Dampak selanjutnya, dalam upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, Belanda ini masih ngotot juga untuk membentuk negara boneka seperti negara Borneo Barat, ada negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Nah, negara boneka tersebut tergabung dalam BFO atau kepanjangan dari Belgium Comes for Federal Overlord, ya. Seperti kejadian sebelumnya dalam perundingan Linggajati, pelaksanaan hasil perundingan Renville ini mengalami kemacetan juga. Kedua belah pihak saling tuduh-menuduh saudara bahwa pihak lawan ini tidak menghormati hasil perundingan Renville. Belanda nuduh Indonesia tidak menghormati dan melanggar. Indonesia jelas-jelas menuduh Belanda yang melanggar. Saling tuduh-menuduh lah. Tinggal tunggu aja ini konfliknya ya kan. Di saat perjanjian Renville dipermasalahkan, Belanda melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibat pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 Desember 1948. Ya, jadi Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan di awal kemerdekaannya dari luar saja yang dihadapi itu Belanda, tapi juga dari dalam negerinya sendiri, teman-teman. Seperti kita lihat di sini ada pemberontakan PKI Madiun, goyahlah pemerintahan Indonesia. Dan melalui wali tinggi mahkota Belanda, Dr. Bill ini memanfaatkan situasi dengan liciknya. Mereka mengumumkan bahwa Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian Renville, teman-teman. Kurang ajar tidak? Dan puncaknya, Belanda melaksanakan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, agresi militer Belanda kedua ini terjadi pada 19 Desember 1948. Adapun latar belakangnya adalah Indonesia Belanda saling tuduh bahwa pihak lawan tidak menghormati perjanjian Renville. Pusat serangan ini mereka menyasar lapangan udara Maguwo ya, yang sekarang jadi Bandar Udara Adi Sucipto dengan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Tepat pada pukul 4 sore seluruh wilayah Yogyakarta berhasil dikuasai. Tujuan AMB 2 ini, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia beserta TNI-nya secara de facto sudah tidak ada lagi. Dan dalam suasana genting tersebut, pemerintah Republik Indonesia ini pinter, cerdik. Mereka mengadakan rapat kilat dan menghasilkan keputusan darurat sebagai berikut. Melalui radiogram, pemerintah Republik Indonesia ini ternyata sudah lebih dulu memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat RI atau PDRI di Sumatera. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang menarik. Nanti kita akan bahas juga ya. Oke, kemudian yang B, kepada LN Pahar, Marawis, dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di India agar membentuk pemerintahan RI di pengasingan. Jadi ada dua pemerintahan darurat ya. Yang pertama di dalam negeri, yang kedua perwakilan di India ya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada. Pemerintahan Indonesia itu tidak lumpuh, masih ada gitu. Tujuan Belanda kan ingin menghancurkan struktur pemerintahannya sehingga dianggap negara Indonesia itu tidak eksis lagi. Yang C, presiden dan wakil presiden tetap tinggal dalam kota dengan risiko ditangkap Belanda. Nah, ini tujuannya untuk mengambil simpatik juga ya kepada masyarakat internasional. Dan kebetulan KTN juga ada berada di dekat TKP ya. Mereka berada di Kaliurang pada waktu itu dan kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. D, pimpinan TNI Jenderal Sudirman, ini Pak Dirman ya, ini akhirnya memilih menyingkir dan keluar kota untuk melancarkan serangan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan di Jawa dan Sumatera. Nah, inilah kisah beliau yang terkenal nanti ya. Beliau ditandu oleh anak buahnya, ada fotonya itu. Beliau ini berjuang hanya dengan sebelah paru-paru loh, karena paru-paru sebelah beliau harus diangkat ya.
Tapi beliau tetap semangat memimpin anak buahnya berhari-hari di hutan, ya, berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman. Salut buat Jenderal Besar Sudirman. Kemudian Belanda akhirnya berhasil masuk ke istana kepresidenan, teman-teman, dan menawan beberapa pejabat tinggi negara yang berjumlah 150 orang. Wah, banyak juga. Dan pada 22 Desember 1948, Presiden Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir ini diasingkan akhirnya ke Brastagi. Lalu dipindahkan ke Prapat. Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. A.G. Pringgodigdo, dan Mr. Asad beserta Komodor S. Suryadharma ini diasingkan ke Muntok. Muntok ya, bukan Muntok. Muntok Bangka. Oke. Sementara itu, di lain kesempatan, Kolonel Soeharto yang juga, ya, siapa lagi kalau bukan presiden kedua kita, ini melakukan serangan umum 1 Maret yang terkenal pada 1949 di Yogyakarta, ya, yang sedang diduduki Belanda pada waktu itu selama 6 jam. Keberhasilan ini mempunyai arti yang sangat penting, teman-teman. Yang pertama, mematahkan moral pasukan Belanda. Yang kedua, meningkatnya moral rakyat, moral lagi, dan TNI yang sedang berjuang. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kepada dunia internasional bahwa TNI ini masih punya kekuatan gitu, dan pemerintahan Indonesia masih eksis untuk menyerang Belanda. Yang keempat, menunjukkan pada dunia bahwa negara Indonesia itu masih ada dan masih eksis, teman-teman. Nah, akhir dari AMB yang kedua ini, adanya desakan dari Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia, yang akhirnya dapat membuat Belanda akhirnya menyelesaikan atau mengakhiri agresi militernya yang kedua ini. Nah, pasca dari AMB 2 ini, dunia pun tidak setuju dan mengutuk tindakan Belanda. Dan pada akhirnya mendukung penuh perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan angin segar bagi perjuangan kita, ya. Negara Indonesia Timur dan negara Pasundan pun turut mengecam agresi militer Belanda II. Burma dan India yang memprakarsai konferensi Asia di New Delhi juga menghasilkan resolusi mengenai masalah Indonesia. PBB pun ikut mengecam tindakan Belanda yang secara terang-terangan melanggar perjanjian Renville. Dasar tukang langgar memang Belanda ini, ya. Dan atas desakan India dan Burma, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi penghentian permusuhan Indonesia Belanda. Amerika Serikat pun memaksa kepada Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Jangan nakal lah, kalau kurang lebih begitulah, diketok sama Amerika Serikat, ya. Oke, next. Nah, ini seperti yang Pak bilang tadi, kita bahas sedikit mengenai pemerintahan darurat Republik Indonesia. Mungkin kehadirannya itu pada masa perjuangan dulu hanya sebentar, tapi perannya amat penting. Kalau seandainya kita mau kritis, ya, presiden kita itu bukan cuma yang kita ketahui sekarang loh. Dari Soekarno hingga Pak Jokowi sekarang. Ada nama Safrudin Prawira Negara seharusnya, meskipun beliau menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ini dibentuk pada 19 Desember 1948, berada atau berpusat di Bukit Tinggi. Jadi ibu kota kita pernah berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan ketua Perdana Menterinya yakni Safrudin Prawira Negara. Dan dibentuknya PDRI, perjuangan diplomasi ini masih dapat berjalan sebab ada hubungan dengan alat di tempat lain melalui pemancar yang dilaksanakan oleh AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Bahkan pada 23 Desember 1948, PDRI ini mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya bahwa pihak Indonesia ini bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan PDRI ini itu berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati internasional. Adapun kabinet PDRI ini antara lain sebagai ketua Perdana Menteri merangkap, ya. Ini, ya, sebagai ketua yang juga merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan ini adalah Safrudin Prawira Negara. Kemudian sebagai Menteri Luar Negerinya adalah A.A. Maramis, ini bapaknya, ya, fotonya. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap Menteri Dalam Negeri dan Agama, merangkap nih.
ada Teku Muhammad Hasan. Kemudian ada Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ada Lukman Hakim, dan Mensos dan Perburuan, Pembangunan, Organisasi Pemuda dan Keamanan ini ada Sultan Rashid. Ya wajar lah ya merangkap karena kondisinya juga darurat pada waktu itu. Kemudian ada Menteri Pekerjaan Umum ini merangkap Menkes dijabat oleh Insinyur Sitompul. Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran ini Insinyur Indra Caya ya. Selanjutnya yang ketiga ada Perjanjian Rumroyen. Ini pasca Renville tadi. Ini adalah Pak Rumroyen. Jadi Rumroyen ini dia diambil dari nama pemimpin-pemimpin perundingan itu ya. Terjadi pada 17 April sampai 7 Mei 1949. Perundingan ini dipimpin oleh Merle Cochrane yang merupakan wakil Amerika Serikat dalam UNSI ya. Kemudian delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Muhammad Rum. Anggotanya ada Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, ada Insinyur Juanda, kemudian Profesor Supomo dan Latuhar Hari. Sedangkan dari pojok Belanda itu dipimpin oleh Dr. J.H. van Rooyen. Nah, nama Rooyen ini yang diambil ya. Anggotanya itu ada Bloem, Jacob, kemudian Dr. van der Vade, kemudian ada Dr. P.J. Koets, ada Van Hofstraten, dan Dr. Kieber. Hasil perjanjian Rumroyen teman-teman, dicatat ya. Pernyataan Indonesia bahwa yang pertama, pemerintahan RI mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia turut serta dalam KMB yang akan dilaksanakan nanti untuk mempercepat pembentukan RIS. Nah, pernyataan Belanda bahwa pemerintahan Belanda setuju bahwa pemerintahan RI harus bebas dalam suatu keresidenan Yogyakarta. Pemerintahan Belanda membebaskan secara tidak bersyarat pada pimpinan RI yang ditawan sejak tanggal 1948 ya. Yang pada waktu agresi militer Belanda itu loh, kan ditawan tuh. Nah, pada perjanjian ini dituntut untuk dibebaskan. Yang ketiga, pemerintahan Belanda setuju RI akan menjadi bagian dari RIS. Dan KMB akan dilaksanakan secepatnya di Den Haag sesudah RI kembali ke ibu kota kita waktu itu, Yogyakarta. Nah, pasca perjanjian Rumroyen juga bahwa seluruh tentara Belanda harus segera ditarik dari Yogyakarta, minggat ya dari Yogyakarta, dan setelah kota Yogyakarta dikosongkan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949, TNI masuk ke Yogyakarta. Proses ini diawasi oleh UNSI atau United Nations Council for Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para pejuang lainnya itu bertiba ke Yogyakarta pada 10 Juli 1945 ya. Mereka pulang dari perang gerilya tadi setelah adanya keputusan perjanjian Rumroyen ini. Setelah kota Yogyakarta sepenuhnya dikuasai oleh TNI, Presiden, Wakil Presiden dan para pemimpin lainnya pada tanggal 6 Juli 1949 ini kembali ke Yogyakarta dari Pulau Bangka tadi. Sebentar, kok jadi ke sini? Nah, yang keempat, PDRI yang di bawah Safruddin Prawira Negara tadi akhirnya menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintahan pusat di Yogyakarta. Kan sudah selesai tugasnya ya. Pada tanggal 13 Juli 1949 saat berlangsung perundingan tadi. Dan untuk selanjutnya setelah perundingan Rumroyen ini dilaksanakan teman-teman yang namanya Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia ini dilaksanakan untuk menghadapi KMB atau Konferensi Meja Bundar. Maka pemerintah Republik Indonesia ini merasa perlu untuk menyamakan langkah dengan BFO atau negara-negara bagian tadi loh, atau Bijenkom Federal Overleg yang dibentuk oleh Belanda. Sidang pertama ini dipimpin oleh Wakil Presiden, diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Dengan hasilnya bahwa
Negara Indonesia Serikat ini disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat akan dipimpin oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menterinya. RIS akan menerima kedaulatan baik dari RI maupun dari Kerajaan Belanda. Dan keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima tertinggi APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kelima, pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, sedangkan negara-negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri. Jadi negara-negara yang terbentuk dalam RIS ini tidak memiliki angkatan bersenjatanya, teman-teman. Hanya satu angkatan bersenjata, yakni APRIS. Dan itu jadi yang akan jadi masalah nanti ketika tentara-tentara dari Republik Indonesia dengan tentara mantan tentara Belanda atau Kenil itu digabungkan, pada akhirnya konflik nanti, teman-teman. Sidang kedua dilaksanakan di Jakarta 30 Juli dengan hasilnya bendera RIS adalah Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Presiden RIS ini dipilih oleh wakil dari RI dan BFO. Kemudian anggota MPRS disahkan kepada kebijaksanaan masing-masing negara bagian yang berjumlah 16 negara. Jadi totalnya 16 negara ya, ditambah RI tadi. Oke, kita masuk ke perundingan yang terakhir. Konferensi meja bundar. Bukan bulat, bukan juga segitiga atau apalagi kotak ya. Konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi ini dipimpin atau diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Belanda ya, yang di Belanda ini. Nah, kemudian delegasi Belanda ini diwakili oleh Mr. Van Marsevan. Sedangkan delegasi BFO ini diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian delegasi dari UNCI diwakili oleh Critchley, Herman, dan Merle Cohen sebagai penengah dari PBB ya. Setelah melalui perundingan yang alot ya, kayak dodol, KMB ini mencapai kesepakatan pada tanggal 2 November 1949. Dan hasil terpenting dari KMB ini adalah piagam pengakuan kedaulatan. Ini sebenarnya yang dikejar ya. Jadi hanya taktik perjuangan. Ya udahlah, terima aja dulu hasil perundingan ini, untuk langkah selanjutnya kita pikirkan kemudian. Begitu kira-kira ya. Nah, hasil dari konferensi meja bundar atau KMB ini yang pertama adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, masalah Irian Barat yang notabene masih berada di bawah jajahan Belanda, teman-teman. Ini akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. RIS dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Sama seperti isi dari perundingan sebelumnya. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi dan izin baru bagi pers Belanda. Yang kelima, RIS harus membayar utang-utang. Nah, ini yang kurang ajar nih ya. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. Udah dijajah sedemikian ratusan tahun, ketika diadakan perundingan ya mengakui kedaulatan, tapi malah yang dijajah harus membayar utang-utang dari Belanda. Oke. 6. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya boleh masuk dalam jajaran TNI. Jadi dilebur dalam APRIS tadi ya, pasukan KNIL tadi. Yang ketujuh, RIS terdiri dari Republik Indonesia ditambah 15 negara federal lainnya. Corak pemerintahan RIS ini diatur menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung. Nah, terbentuknya RIS ini pada 6 Desember 1949.
atau Komite Nasional Indonesia Pusat membahas hasil KMB. Hasilnya 226 suara menyetujui, 62 suara menolak, dan 31 abstain atau tidak memberikan pendapat. Dengan demikian hasil KMB pun diterima. Dan pada 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pihak RI dan BFO ini berhasil menyetujui konstitusi RIS. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dan 16 Desember 49 esok harinya Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden. Dan 17 Desember 1949 pelantikan sebagai presiden RIS ini dilakukan di Bangsal Siti Hinggil, Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja. Dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini diangkat sebagai Perdana Menterinya. Pada 20 Desember 1949, Kabinet Hatta ini dilantik dan kabinet ini terdiri dari beberapa profesional, sehingga disebut dengan Second Cabinet. Pada 27 Desember 1949, Mr. Assaat ini ya dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI. Jadi sebagai Presiden RIS ini itu Pak Soekarno, dan yang menjadi Kepala Presiden dari negara Republik Indonesia ini Mr. Assaat. Ya harusnya selain Mr. Sapruddin Parwanegara, Mr. Assaat juga dimasukkan dong dalam jajaran presiden ya. Seharusnya kalau kita mau berpikir kritis. Dan pada 27 Desember 1949, Ratu Yuliana ini menandatangani piagam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Amsterdam. Dan pada saat yang bersamaan di Jakarta juga ya dilaksanakan penyerahan kedaulatan. Bertempat di Istana Merdeka berlangsung penandatanganan pengakuan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda Haji Loving kepada Wakil Pemerintahan RIS Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, kenapa bukan Muhammad Hatta saja gitu yang menerima kedaulatan ini di Indonesia? Kenapa harus Sri Sultan Hamengkubuwono yang merupakan Sultan dari Yogyakarta? Nah, ini juga sebagai istilahnya pembalasan dalam tanda kutip ya kepada Belanda yang pada waktu itu pada agresi militer Belanda sempat menyerang kota Yogyakarta ya pada agresi militer Belanda kedua. Jadi ini sebagai pembalasan secara tidak langsung bahwa ini loh, kalian akhirnya menyerahkan lagi kedaulatan ya pemerintah Indonesia kepada pemimpin dari Yogyakarta yang dimana kotanya dulu kalian serbu. Kira-kira begitu. Nah, berikut adalah negara-negara bagian dalam RIS yang harus dan perlu kalian teman-teman ketahui. Ada 7 negara bagian. Yang pertama ada negara Madura, negara Pasundan di Jawa Barat, negara Jawa Timur, ada negara Sumatera Timur, ada negara Republik Indonesia tentunya yang keempat ya. Kemudian ada negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Indonesia Timur, dan ada 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yakni ada Jateng atau Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Tenggara, kemudian daerah Banjar, daerah Bangka. Ternyata Bangka pernah menjadi negara sendiri teman-teman. Ini adalah suatu fakta sejarah yang menarik. Kemudian ada Riau, negara Riau. Kemudian ada Dayak Besar dan Belitung. Ya. Dan Belitung pun pernah menjadi negara yang berdiri sendiri, luar biasa ya. Oke, next. Nah, kembali ke Negara Kesatuan NKRI. Adapun faktor-faktor kuatnya tuntutan untuk pembubaran RIS yang baru saja terbentuk ini, yang pertama anggota kabinet umumnya orang-orang Republikan yang merupakan pendukung dari NKRI teman-teman. Yang kedua, ada anggapan di kalangan rakyat bahwa pembentukan sistem federalis adalah upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Tentu saja, negara boneka yang dibentuk oleh Belanda ini hanya bagikan bom waktu untuk menghancurkan bangsa Indonesia dari dalam. Kemudian yang ketiga, pembentukan RIS ini tidak didukung oleh ideologi yang kuat.
bentuk RIS ini juga tidak mendapat dukungan dari rakyat sama sekali. Dan yang kelima, RIS mendapat rongrongan dari sisa-sisa tentara Belanda Knil dan KL atau Koninklijk Legernya Belanda. Jadi itu ya teman-teman ya, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan yang namanya perjuangan secara fisik dan non-fisik ini itu sangat diperlukan, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang koin. Keduanya saling bersinergi dalam mewujudkan perjuangan bangsa kita ya. Meskipun dalam perjalanannya kita mengalami banyak kerugian dalam tiap perundingan, dan itu tetap diambil sebagai bagian dari taktik perjuangan. Pada akhirnya nanti bentuk negara RIS ini juga akhirnya dibubarkan, dan kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini, bahwa perundingan yang dilakukan itu semata-mata untuk mengurangi beban-beban biaya ya, untuk efisiensi. Yang namanya pertempuran fisik itu juga tentu memakan biaya dan memakan korban jiwa. Dan dilakukannya perundingan ini juga untuk menarik perhatian dunia internasional, terutama PBB yang akhirnya menengahi, yang mempunyai andil besar dalam proses perdamaian antara Belanda dan Indonesia ini. Oke, itu saja. Ikuti instruksi guru kalian selanjutnya. Dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah melawan lupa. Salam Historia. See ya.